Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayah dengan NPM 20111000454. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan dalam ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam MI. Arti dari kata sejarah. Para ilmuwan dan para ahli banyak yang menafsirkan arti dari kata sejarah. Di dalam bahasa Arab sendiri dikenal dengan kata syajaratun yang berarti pohon. Namun, menurut istilah sendiri, sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan dapat dikatakan bahwa sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dicatat dengan lengkap dan benar-benar terjadi adanya di masa lampau atau di masa lalu. Kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Budi sendiri mempunyai arti akal atau kelakuan dan norma. Sedangkan daya itu mempunyai arti hasil karya cipta manusia. Apabila semuanya dikaitkan dengan Islam, maka sejarah kebudayaan Islam itu sendiri mempunyai makna bahwasanya sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa di masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber dan nilai-nilai dalam Islam. Nah, lalu apa sih pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI? Banyak sekali manfaat dan tujuan kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Yang pertama adalah dapat menumbuhkan rasa cinta kita, rasa cinta kepada murid, siswa, bahwasanya kebudayaan Islam itu merupakan buah hasil karya setiap muslimin di masa lalu. Lalu yang kedua, itu memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama pada zaman dahulu yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, dapat membangun kesadaran para generasi muslim akan pentingnya tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. Lalu yang keempat ada memberikan pelajaran kepada setiap murid dan siswa bahwasanya setiap kejadian di masa lalu itu dapat kita contoh atau kita teladani dari perjuangan para tokoh, para ulama di masa lalu, dan berguna sekali dalam perbaikan diri dari dalam diri sendiri, masyarakat tentunya, lingkungan negerinya, bahkan demi Islam pada masa yang akan datang. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam kebanyakan menyembah berhala. Terdapat sekitar 360 patung berhala yang disembah. Di antaranya yang terbesar itu adalah Lata, Uzza, dan Manat. Kepercayaan selain menyembah berhala adalah Zoroaster atau penyembah api, penyembah bintang dan langit, khususnya di anut bagian Arab Timur. Penganut agama Yahudi juga ada, tetapi tidak banyak. Sebab agama Yahudi adalah khusus untuk ras Yahuda, dan ras lain menjadi masyarakat kelas kedua bila bangsa hidup serta berkembang mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan tabiat, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Adapun keadaan mereka, terdapat beberapa segi yang baik dan ada pula yang buruk. Segi yang baik misalnya setia kepada kawan dan setia kepada janji, menghormati tamu, dan tolong-menolong antara anggota-anggota kabilah. Segi buruknya itu adalah misalkan merendahkan derajat wanita, suka bermusuhan lantaran masalah sepele. Sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab itu tidak mengenal pemerintahan pusat. Masing-masing mempunyai pemerintahan sendiri yang diketuai oleh seorang syekh.
Di samping itu ada juga hakim yang bertugas untuk mengadili sesama kabilah. Apabila ada perselisihan sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar itu terdiri dari padang Sahara ekonomi, dan mereka itu yang terpenting itu perdagangan. Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun. Dakwah Rasulullah di Mekah itu berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah itu kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya. Karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam Jumat umat Islam. Selanjutnya, hijrah Rasulullah ke Madinah itu merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Kenapa? Karena dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin. Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Lalu ada 4 khalifah yang memimpin selama 30 tahun. Masing-masing khalifah ini memberi jasa yang besar kepada Islam dan umatnya. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau itu menjadi khalifah selama 2 tahun. Masa kepemimpinannya itu singkat, ia mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Lalu ia itu memerangi orang-orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya itu sebagai nabi, pengganti Nabi Muhammad. Beliau juga menjadikan ayat Quran dan as-sunnah sebagai hukum. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memimpin selama 10 tahun. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di bawah Umar, ekspansi Islam itu dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada 635 Masehi. Begitu juga ibu kota Mesir, Alexandria, yang ditaklukkan pada 641 Masehi. Lalu, di bawah Umar, setelah Umar itu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memerintah selama 13 tahun, yakni dari 644 Masehi sampai 655 Masehi. Di bawah Utsman, umat Islam itu mengalami era paling makmur dan sejahtera. Ia membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khitbah Idul Fitri dan Idul Adha itu didahuluin sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun. Utsman itu dikenang sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, prestasi Utsman yang paling gemilang itu yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib yang keempat. Nah, Ali bin Abi Thalib itu memerintah selama 6 tahun dari 35 sampai 40 Hijriah. Ali itu mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahuluannya. Perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat, baik bersumber Al-Quran maupun yang bersumber dari akal manusia. Ilmu-ilmu yang berkembang itu diantaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraatil Quran, dan lain-lain. Lalu kemajuan di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, Bani Umayyah itu telah membentuk berbagai lembaga negara beserta peraturan perundangannya, seperti pencatatan kor pegawai, pemerintah, pembentukan pemerintah pusat dan daerah yang tidak hanya sampai tingkat provinsi, melainkan sampai ke distrik-distrik.
pembentukan lembaga pengadilan, lembaga pertahanan, dan keamanan negara. Lalu ada kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, mereka menggalinya dari berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Karena itu, pemerintah mampu membiayai pembangunan gedung-gedung, non-megah, pembangunan sarana, dan prasarana untuk umum secara lengkap. Kemajuan di bidang dakwah. Dakwah umat Islam tidak hanya berkembang di Jazirah Arab saja, tetapi mereka itu sampai ke Tiongkok, India, Afrika, dan Eropa. Mereka berdakwah melalui jalur seperti jalur pendidikan, sosial budaya, dan menulis buku-buku agama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membangun Masjid Nabawi menjadi lebih indah, megah, dan luas. Berkat bantuan arsitek yang dikirim dari Romawi, begitu pula Khalifah Walid bin Abdul Malik sempat membangun Masjid Damaskus menjadi indah dan megah. Masjid itu dibangun bersama dengan pembangunan kota Damaskus. Lalu kemajuan di bidang seni budaya. Berbagai bidang ilmu seni juga turut berkembang pada masa itu, seperti seni arsitektur, seni lukis, seni sastra, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa dinasti Abbasiyah. Para pemimpin dinasti Abbasiyah, terutama pada periode awal, merupakan khalifah-khalifah besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Periode inilah yang berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan filsafat dalam dunia Islam. Oleh karena itu, pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Pada masa dinasti ini pula, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu. Ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu diantaranya itu seperti ilmu hukum Islam, Qira'at, mantik, sastra, matematika, kedokteran, astronomi, astrologi, filsafat, dan lain-lain. Lalu bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang ini, kesejahteraan seluruh warga Abbasiyah itu menjadi prioritas utama bagi para pemimpin dinasti tersebut dalam melaksanakan kekuasaannya, terutama pada periode awal perjalanan kekuasaan dinasti ini. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan tokoh utama peletak dasar ekonomi Abbasiyah. Sikap adil, tegas, dan bijaksana yang dimilikinya membuat dinasti Abbasiyah itu menjadi maju dalam segala bidang. Lalu ada bidang pemerintahan, politik, dan militer. Para khalifah dinasti Abbasiyah telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kuat demi berlangsungnya kekuasaan yang panjang. Berbagai macam cara mereka tempuh demi mengamankan kekuasaan kekuasaan yang panjang gitu. Berbagai macam cara itu mereka tempuh demi mengamankan kekuasaan yang telah mereka raih. Walaupun para khalifah mereka pada periode-periode selanjutnya itu adalah khalifah-khalifah lemah yang mengakibatkan kemunduran dinasti, pada periode awal dinasti itu telah tampil sebagai dinasti yang kuat, berwibawa, dan disegani. Lalu ada bidang seni budaya. Bidang ini, dinasti Abbasiyah yang berlangsung kurang lebih selama 5 abad, itu secara politis bisa dikatakan hanya mampu mandiri selama 1 abad saja, yaitu selama periode pertama sekitar tahun 132 sampai 232 Hijriah. Namun bidang ilmu pengetahuan, kesastraan, dan seni budaya terus mengalami pertumbuhan. Keadaan demikian itu disebabkan karena para khalifah pada Daulah Abbasiyah itu lebih berorientasi pada pertumbuhan peradaban daripada perluasan wilayah dan kekuasaan. Islam pada masa Spanyol, sebelum kedatangan umat Islam, daerah Liberia itu merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen, Visigoth. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad dan di bawah pemerintah dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus, Spanyol.
Nah, Spanyol sendiri itu diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Perkembangan politik pada masa dinasti Spanyol sendiri pada awalnya di Andalusia itu dikuasai oleh seorang wali, Yusuf Al-Fihri, gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah di Damaskus. Dengan masa jabatan biasanya 3 tahun, namun pada tahun 740-an itu terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan khalifah. Dan pada tahun 746 Masehi, Yusuf Al-Fihri itu memenangkan perang saudara tersebut, menjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintahan di Damaskus. Lalu di bidang pengetahuan filsafat, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan pada masa Spanyol itu dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, Muhammad Abdurrahman itu berinisiatif untuk menciptakan perpustakaan dan universitas-universitas yang mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat di Arab Spanyol itu adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Syaikh yang lebih dikenal sebagai Ibnu Bajjah. Dilahirkan di Saragossa. Tokoh kedua adalah Abu Bakar bin Tufail, penduduk asli Wadi Ash, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada. Selain itu ada juga Ibnu Rushd dari Cordova. Lalu di bidang sains, ilmu-ilmu kedokteran, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas bin Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Lalu di bidang fikih sendiri, Spanyol itu dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hashim bin Abdurrahman. Ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar bin Al-Qutiyah, Munzir bin Sa'id, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Lalu di bidang musik dan kesenian, dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab itu selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu juga diturunkan kepada anak-anaknya, baik dari pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar sangat luas. Lalu di bidang bahasa dan sastra, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, itu yaitu Ibnu Sayyid, Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, dan Abu Hayyan Al-Ghurnati. Seiring dengan kemajuan bahasa, karya-karya sastra banyak sekali yang bermunculan pada masa Spanyol. Setelah itu tadi jawaban UTS yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.